Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu idza qala musyrik. Bab keterangan tentang bagaimana seandainya seorang musyrik ketika menjelang mati mengucapkan la ilaha illallah. Anil Musayyib bin Hazm radhiyallahu anhu qala, dari Al-Musayyib bin Hazm yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, lamma hadarat Aba Talibin, didapati oleh Rasulullah di sisi Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Keduanya adalah tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang sangat keras penentangannya terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib, berkata Rasulullah kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallahi. Katakanlah satu kata, katakanlah la ilaha illallah sebagai satu kata yang aku akan bisa mempersaksikan bagimu dengannya di sisi Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah, maka berkatalah Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Yang disebut di sini Abdul Muttalib, bapaknya Abu Talib, yakni seakan mereka mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau benci agama bapakmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih. Terus menerus Rasulullah menawarkan Islam ini kepadanya, menawarkan kalimat la ilaha illallah ini kepadanya. Wa ya'udani bitilkal maqalati, dan kedua orang tokoh musyrik Quraisy tersebut ya'udani terus menerus mengulang omongan yang demikian tadi, yaitu apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Jadi di situ ada dua dakwah, dakwah ila Allah dan dakwah ila syaitan. Dakwah yang menyeru
menyeru Abu Thalib kepada Allah, kepada agama Allah, dan dakwah yang menyeru Abu Thalib kepada agama syaitan. Kedua dakwah ini terus berlaga hatta qala Abu Thalib akhir ma kallamahum, sehingga berkatalah Abu Thalib kalimat terakhir dari apa yang diomongkan olehnya, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama wataniyah, penyembahan kepada berhala. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan menolak untuk mengatakan la ilaha illallah, mati di atas syirik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah, amma wallahi la astaghfiranna laka, demi Allah sungguh aku akan memintakan ampun bagimu, malam unha anka, selama aku tidak dilarang untuk demikian terhadapmu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ke-113 surat At-Taubah, maka nalin nabi, dan selanjutnya dilarang berdoa mintakan ampun bagi orang yang mati di atas syirik. Maka sejak adanya larangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mendoakan ampunan bagi Abu Thalib. Selanjutnya kita masuk kepada sebelum kita masuk bab berikutnya, dari hadis ini kita mendapat keterangan bahwa kalau seandainya seorang musyrik di akhir hayatnya sempat mengucapkan la ilaha illallah, walaupun setelah mengucapkan itu terus dia mati, maka dia akan bisa disyafaati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pamannya Abu Thalib tersebut. Seandainya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, niscaya Rasulullah akan mensyafaati pamannya. Maka kita masuk pada bab berikutnya, bab mau'izatul muhaddits indal qabri wa qu'udu ashabuhu haulahu. Bab keterangan mau'izah, nasihat yang diberikan oleh orang yang berbicara di kubur,
dan murid-muridnya duduk di sekitarnya. Jadi nasihat yang diberikan di kuburan diberikan dalam keadaan yang mendengar nasihat itu duduk. Sebagai rangkaian daripada penguburan, acara penguburan jenazah, yaitu nasihat sunnah ini. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala, bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad, kami pernah mengantar satu jenazah di kuburan Baqi' al-Gharqad. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ada, maka Nabi mendatangi kami yang sedang mengubur jenazah itu. Fa'ada, beliau langsung duduk. Wa qa'adna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun, dan bersama Nabi ada tongkat. Fanakkasa, maka beliau membikin garis. Faja'ala yankutu bi mikhsaratihi, sehingga beliau bertekan pada tongkatnya itu. Kemudian kemudian beliau menyatakan, ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin, tidaklah salah seorang dari kalian, dan tidaklah ada satu jiwa yang manfusah, yang diciptakan oleh Allah, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, kecuali telah ada ketentuan baginya kedudukan dia di surga atau di neraka. Ketika atau ketika diciptakan. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan, dan telah ditulis pula ketentuan apakah dia termasuk golongan yang syaqiyah, yang celaka, ataukah dia termasuk golongan sa'idah, orang yang berbahagia. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang pria, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apakah kita bersandar kepada catatan takdir kita, wa nada'ul amala, sehingga kita meninggalkan upaya beramal. Faman kana minna min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adati, maka siapa dari kami yang termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, maka dia akan berjalan menuju kepada amalan orang yang berbahagia. Wa amma man kana minna min ahli syaqawati
fayasiru ila amali ahli syaqawati. Dan adapun kalau dia itu adalah termasuk golongan ahli syaqawah, orang yang celaka, maka dia akan menjadi atau akan berjalan menuju amalan orang yang celaka. Apakah demikian ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjelaskan, amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adati. Adapun kalau dia termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, maka dia akan yuyassarun, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Wa amma ahlus syaqawati, adapun orang yang celaka, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawati, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang celaka. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang memberi sedekah dan bertakwa dan membenarkan adanya surga, maka kami akan memudahkan dia kepada kemudahan di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang bakhil dan sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan tentang adanya surga, maka kami akan memudahkan dia ke neraka. Surat Al-Lail ayat ke-5. Ini adalah penjelasan tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap surat Al-Lail ayat ke-5 tersebut, yaitu bahwa Allah akan memudahkan orang kepada amalan ahli sa'adah, amalan orang-orang yang berbahagia, dengan ketentuannya. Dan tanda-tanda orang itu akan dimudahkan kepada amalan ahli sa'adah ialah orang itu tangannya ringan dalam bersedekah, dan orang itu menampakkan semangat ketakwaan yang tinggi, serta orang itu penuh harap kepada surga dan bercita-cita dengannya, penuh harap kepada surga Allah. Tanda-tanda ini bila terdapat pada seseorang, maka itu adalah tanda-tanda bahwa Allah memudahkan dia kepada amalan ahli sa'adah. Dan itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa Allah memang menakdirkan dia kepada kebaikan. Adapun tanda-tanda orang yang
digiring oleh Allah untuk beramal dengan amalan ahli syaqawah, amalan orang yang celaka, tanda-tanda yang tampak pada dia ialah sikap bukhul, kikir dalam kebaikan, los hartanya dalam kejelekan, dan sombong, mulutnya penuh dengan omongan-omongan sombong, takabur, menolak kebenaran, menghinakan manusia. Ini tanda-tanda orang yang sedang digiring oleh Allah kepada amalan ahli syaqawah, mendustakan adanya kenikmatan surga di akhirat nanti. Ini ahli syaqawah, memperolok berita tentang kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Ini tanda-tanda orang yang sedang digiring oleh Allah kepada ahli syaqawah, amalan ahli syaqawah, orang yang celaka. Jadi ketika seorang sahabat menyatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita bersandar saja kepada apa yang Allah takdirkan?" Nabi memberi bimbingan kepada dia, yaitu semuanya berusaha untuk kepada kebaikan dan menjauh dari kejelekan, dan semuanya berharap kepada kebaikan dan jangan berharap kepada kejelekan, dan semuanya hendaknya tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Bila dia berjalan di atas jalan ahli syaqawah, dan semuanya harus bersyukur kepada Allah bila dia berjalan di atas jalan ahli sa'adah, karena Allah menakdirkan segala sesuatu dengan hikmahnya yang maha sempurna dan keadilannya yang maha sempurna. Jadi tidak berhak kita menyalahkan Allah ketika seseorang itu berjalan di atas jalan kejahatan. Yang kita salahkan ialah orang tersebut itu sendiri, dan tidak berhak kita berbangga diri ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan ahli sa'adah, karena tidak mungkin kita beramal dengan amalan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Semua ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam suasana penguburan jenazah. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain dengan nasihat yang lain pula yang Rasulullah berikan ketika di peristiwa penguburan jenazah.
itu semuanya menunjukkan kepada kita adalah termasuk sunnah dalam penguburan jenazah ialah adanya ceramah, nasihat untuk orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Babu ma jaa fi qatilin nafsi. Bab keterangan tentang bagaimana nasibnya orang yang membunuh dirinya, bunuh diri. An Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, dari Thabit bin Ad-Dhahhak yang Allah telah meridai beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, man halafa bil millatin ghairil islami kadiban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta dan sengaja dia lakukan itu, maka dia akan seperti apa yang dia ucapkan, yaitu bersumpah umpamanya, mudah-mudahan saya keluar dari Islam kalau saya dusta dengan ini. Kalau dia sengaja melakukan sumpah seperti itu dan ternyata memang dia adalah dusta, fahuwa kama qal, sungguh dia seperti yang dia ucapkan, kata Nabi. Jadi jangan gampang-gampang sumpah yang berbahaya seperti itu. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, udziba biha fi nari jahannama, maka dia akan disiksa dengan besi itu di neraka Jahannam. Ya. Tentang orang yang membunuh dirinya ini, ikhtilaf para ulama, apakah orang yang membunuh dirinya ini berarti mati kafir sehingga tidak berhak disolati jenazahnya, tidak berhak dikubur di kuburan muslimin, dan tidak berhak untuk ditunaikan padanya sebagaimana jenazah yang muslimah, ataukah dia adalah orang yang masih dalam Islam. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang bunuh diri masih dalam keadaan sebagai muslimah. Tetapi berita tentang azab Allah terhadap orang yang bunuh diri itu pasti. Sebagaimana yang diberitakan dalam hadis tersebut. Kemudian an Jundub radhiyallahu anhu qal, dari Jundub yang Allah telah meridai beliau, bahwa Jundub menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana bi rajulin jirahun, pernah ada seorang pria yang terluka dalam peperangan membela agama Allah.
faqatala nafsahu, maka karena dia tidak kuat dengan luka-luka yang dideritanya, dia pun akhirnya membunuh dirinya, bunuh diri. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah yang maha tinggi menyatakan, badarani abdi binafsihi, hambaku telah badarani, mendahului aku di dalam urusan dirinya. Dia tidak sabar dengan luka-luka yang dideritanya dan mendahului aku. Yang didahului ialah rahmat Allah. Mestinya orang yang luka-luka di dalam peperangan membela agama Allah itu dapat fadilah yang besar dari sisi Allah. Tetapi dia tidak sabar dengan itu, kemudian dia membunuh dirinya. Karena dia mendahului Allah terhadap dirinya, haramtu alaihil jannata, aku haramkan atasnya surga. Jadi memang tidak masuk akal orang bunuh diri itu. Bagaimana dia berpikir bahwa dengan bunuh diri itu akan berakhir penderitaannya? Padahal dengan bunuh diri itu dia akan memasuki penderitaan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang dirasakannya di dunia. Jadi memang tidak masuk akal sama sekali. Bodoh benar. Dan benar memang kata Allah bahwa orang yang tidak beriman kepada akhirat itu la yaqilun, tidak berakal. Mereka lebih tidak berakal daripada binatang ternak, daripada sapi, kerbau. Nah, karena bagaimana bisa diterima oleh akal? Orang itu mau menyelesaikan problem dia di dunia ini, kemudian dia lari kepada problem alam kubur dan alam akhirat yang kekal. Bodoh benar. Dikasih bayangan oleh syaitan untuk mengakhiri penderitaan di dunia dengan bunuh diri, padahal sesungguhnya bukan mengakhiri penderitaan, tetapi berarti memulai penderitaan yang lebih dahsyat di alam kubur dan di akhirat. Jadi memang sama sekali tidak bisa diterima oleh akal seorang mukmin yang beriman kepada adanya kehidupan sesudah mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau bahwa beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alladzi yakhluqu nafsahu, mereka yang bunuh diri dengan menggantungkan diri, dengan gantung diri, yakhluqu nafsahu, menjerat dirinya dengan tali, yakhluquha fid nari, dia akan dijerat pula dengan tali di neraka nanti. Walladhi yat'anu nafsahu walladhi yat'anu nafsahu yat'anuha fin nar, dan mereka yang menikam dirinya, dia akan menikam dirinya di neraka nanti, terus menerus menikam dirinya, diadab dengan itu. Wal'iyadu billah. Kemudian
Babu sana'in nasi 'alal mayyit. Bab keterangan tentang pujian orang-orang terhadap si mayit. Pentingnya pujian orang mukmin kepada si mayit. Tapi kalau yang memujinya itu sesama peminum khamr umpamanya, sesama konsumen narkoba umpamanya, ya sejenis berarti yang dipuji itu. Na'udzubillah kalau kita ini dipuji dan disanjung oleh orang-orang yang maksiat, yang ahlul bid'ah, yang ahlul syirik, ahlul kufur. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari yang demikian itu. Kita berharap mati dalam keadaan dipuji dan disanjung oleh orang-orang mukmin, oleh ahlus sunnah. Ya, karena pujian orang mukmin dan pujian ahlus sunnah itu adalah syuhada Allah fil ard, saksi-saksi Allah di muka bumi. Kita lihat hadis-hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Anas menyatakan, marru bi janazatin fa'atnau 'alaiha khairan. Telah lewat rombongan orang membawa satu jenazah, maka orang-orang yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji jenazah itu dengan pujian yang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Nabi menyatakan wajib. Wajib atasnya. Tsumma marru bi ukhra fa'atnau 'alaiha syarran. Kemudian lewat rombongan lain membawa jenazah, tetapi kemudian yang orang sebutkan tentang dia ini, tentang jenazah ini, disebutkan dengan kejelekan. Faqala wajabat. Maka Nabi menyatakan wajabat, wajib atasnya. Faqala Umar bin Al-Khattab, maka berkatalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat, wajib apa wahai Rasulullah? Qala hadza atnaitum alaihi khairan. Maka Nabi menyatakan, jenazah yang pertama tadi kalian memujinya dengan baik. Fawajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Maksudnya wajib baginya ya pasti baginya surga. Wa hadza atnaitum alaihi syarran. Sedangkan jenazah yang kedua kalian menyebutnya dengan kejelekan. Fawajabat lahun nar, maka pasti baginya neraka. Antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini menunjukkan pentingnya pergaulan. Kalau orang di dunia ini selama hidupnya bergaul dengan orang-orang jahat yang akan mengerumuni jenazahnya dan akan mengantarkan jenazahnya adalah orang-orang jahat. Na'udzubillah kalau dia dipuji-puji dan disanjung oleh orang-orang jahat. Kalau orang selama hidupnya pergaulannya dengan ahlul bid'ah, maka dia dikerumuni jenazahnya oleh ahlul bid'ah. Na'udzubillah kalau dia itu disanjung dan dipuji oleh ahlul bid'ah, maka dia itu ya seperti si pemuji tersebut. Kalau dia itu dalam hidupnya bersahabat atau dekat dengan ahlus sunnah, maka dia
jenazahnya akan dikerumuni oleh ahli sunnah. Beruntunglah dia ketika mati dalam keadaan disenangi dan dikerumuni oleh ahli sunnah dan dipuji oleh mereka. Ya, kalau dia selama hidupnya itu dikerumuni oleh bergaul rapat dengan kufar, orang-orang kafir, maka celaka dia ketika mati dia dikerumuni oleh kufar dan disanjung-sanjungnya. Nah, jadi pentingnya pergaulan itu di saat orang akan tahu pentingnya pergaulan, memilih pergaulan itu ketika dia telah mati, dia baru tahu, oh, demikian hasil dari pergaulan yang dia lakukan. Nah, kalau dia beruntung, dia akan sangat gembira ketika kaum mukminin memuji dan menyanjung dia, dan dia akan mendapatkan hasil daripada pujian itu. Pujian setelah mati itu sangat penting. Pujian ketika masih hidup itu berbahaya. Akan bisa merusakkan keikhlasan kita. Itu pujian ketika kita masih hidup. Tapi pujian setelah mati luar biasa besarnya nilai pujian itu kalau datang dari orang-orang mukmin, orang-orang saleh, ahli sunnah, ya, maka itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, jadi kita dituntunkan untuk berambisi dapat pujian setelah mati, dan jangan berambisi untuk dapat pujian ketika masih hidup. Nah, babu sana'in nasi 'alal mayyit, bab pujian, bab maja'a fi adzabil qabri, bab keterangan tentang azab kubur. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Bara bin Azib yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi menyatakan, idza uqidal mu'minuna fi qabrihi, apabila seorang mukmin didudukkan oleh kedua malaikat di dalam kuburnya, utia, dia didatangi, tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian dia mempersaksikan, menyatakan syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka itulah makna daripada firman Allah, yaitu yang menyatakan yuthabbitullah, Allah memberi kekokohan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan omongan yang kokoh, yaitu ketika di dalam kuburnya ditanyai oleh Mungkar dan Nakir, apa yang kamu nilai tentang seorang yang bernama Muhammad di dunia? Maka ketika si mukmin menjawabnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka itu adalah kalimat yang merupakan pertolongan Allah
yang akan diberikan kepada orang mukmin ketika menjawab pertanyaan di kubur. Ya, jadi dengan iman orang mukmin selamat dari azab kubur. Dengan tauhid orang mukmin selamat dari azab kubur. Tanpa iman walaupun menghafal syahadatain sepasih-pasihnya ketika masih hidup, maka tetap saja di kuburan hilang semua hafalannya. Itu melihat dahsyatnya kengerian di kubur. Hilang apa yang dihafalnya itu, karena dia hanya menghafalnya tanpa iman. Tapi dengan iman Allah jadikan dia tenang di kuburnya dan menjawab mungkar dan nakir itu dengan tenang pula. Jadi dengan itu kita menyiapkan kematian itu, kematian diri kita dengan tauhid, mentauhidkan Allah, membersihkan iman kita dari syirik. Amalan-amalan syirik itu membuat orang itu penakut di dunia dan membuat orang itu sangat ngeri di kuburannya. Di dunia jadi penakut, ya, di akhirat yaitu di kuburannya dan di mahsyar menjadi orang yang dalam keadaan ngeri dan tidak mampu menjawab apa-apa dari pertanyaan mungkar dan nakir. Maka jaga baik-baik keimanan dari syirik, dari bahaya syirik. Jaga baik-baik amalan ibadah kita dari bahaya-bahaya syirik yang akan menjadi problem berat bagi kita. Syirik itu di kubur kita, lebih-lebih di akhirat nanti. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, oh iya ya, barakallahu fiik. An Umar radhiyallahu anhu, sebelum Al-Bara bin Azib tadi. Barakallahu fiikum. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar yang Allah telah meridai beliau, bahwa Umar menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin, muslim yang mana saja, syahidalahu arba'atun bi khairin, dipersaksikan dia oleh 4 orang mukmin yang persaksiannya itu adalah kebaikan, adkhalahullahul jannata, Allah akan memasukkan dia ke surga. Faqulna wa thalathatun, bagaimana ya Rasulullah kalau dipersaksikan cuman orang 3 orang mukmin? Qala wa thalathatun, juga kata Nabi, kalau dipersaksikan oleh 3 orang. Faqulna watnani, maka kami tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dipersaksikan hanya oleh 2 orang mukmin? Qala watnani, Nabi menjawab, juga kalau dipersaksikan hanya oleh 2 orang mukmin tentang kebaikannya, maka dia dimasukkan ke surga oleh Allah. Semalam nas'alhu 'anil wahid, kemudian kami tidak bertanya kepada Nabi bagaimana kalau dipersaksikan oleh 1 orang. Iya, maksudnya minimal 4.
minimal 3, minimal 2 begitu. 2 orang mukmin muwahhid yang bertauhid, yang bersih dari syirik, yang benci kepada syirik, yang benci kepada bid'ah, mempersaksikan bahwa dia itu adalah orang baik, Allah masukkan dia ke surga dengan persaksian 2 orang ini. 3 orang, 4 orang, 1000 orang, dan selanjutnya itu tentu lebih baik dan lebih baik. Bagaimana cuma 2 orang yang mempersaksikan kebaikan dia? Ya karena dia uzlah, beruzlah, karena dia menjaga agamanya dalam suasana masyarakat yang rusak. Dia beruzlah, mempersedikit pergaulan sampai yang kenal dia 1-2 orang saja. Maka yang mempersaksikan 1-2 orang ini, maka dia masuk surga dengan persaksian orang-orang tersebut. Ya. Nah, An Ibnu Umar loncat kepada riwayat berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Umar menyatakan, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-Khalij. Nabi melihat kepada orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam satu lubang di dalam perang Badr. 70 orang kafir yang mati, yang terbunuh dalam perang Badr, itu dikubur di satu lubang. Mereka itu di Badr, dilemparkan satu lubang gede, Khalid namanya, itu lubang yang gede, terus diuruk. Nah, sebelum diuruk, Nabi berdiri di sebelahnya lubang itu. Terus Nabi menyatakan, faqala wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian dengan benar. Rasulullah mengatakan begitu kepada mayat-mayat kafir yang dimasukkan dalam lubang itu. Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada Rasulullah, atad'u amwata, ya Rasulullah, apakah engkau memanggil orang-orang mati? Faqala, maka Nabi menyatakan, ma antum bi asma'a minhum. Kalian tidaklah lebih mendengar omonganku daripada mereka yang di dalam lubang itu, yang sudah mampus itu. Walakin la yujibun, tapi mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa hanyalah yang diucapkan Nabi sesungguhnya terhadap orang yang dilemparkan ke dalam lubang untuk diuruk, orang-orang kafir yang dilemparkan dalam lubang itu, yang diucapkan Nabi hanyalah, innahum la ya'lamuna al-an annama kuntu aqulu haqqun. Mereka sekarang hanyalah mereka sekarang ini telah mengetahui, sungguh mereka ini sekarang telah mengetahui bahwasanya apa yang pernah aku katakan benar adanya. Wa qad qala Allah Ta'ala, fa innaka la tusmi'ul mauta. Dan Allah sungguh telah menyatakan,
sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memperdengarkan omonganmu kepada orang yang mati. Aisyah di sini membantah berita Ibnu Umar tersebut, bahwa yang dikatakan oleh Nabi hanyalah begini, artinya Nabi tidaklah berbicara kepada si mati, tetapi Nabi berbicara kepada si hidup dan menyatakan kepada para sahabat beliau, mereka yang di lubang itu sekarang sungguh telah tahu bahwa apa yang aku katakan, aku yang pernah katakan kepada mereka itu benar. Aisyah di dalam menyatakan bantahan kepada riwayat Ibnu Umar itu dengan mengatakan firman Allah mengatakan fa innaka, maka sungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memperdengarkan omonganmu kepada orang mati. Begitu Aisyah berdalil dalam bantahannya kepada Ibnu Umar. Ini surat Ar-Rum ayat 52. Bantahan Aisyah ini dinilai oleh para ulama terhadap berita yang disampaikan oleh Ibnu Umar tidak bisa diterima. Mengapa? Karena Aisyah tidak hadir dalam perang Badr, sedangkan Ibnu Umar hadir menyaksikan perang Badr itu. Maka yang hadir ini lebih bisa dipastikan beritanya, karena Ibnu Umar membuat persaksian atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, sedangkan Aisyah membuat kesimpulan tentang apa yang diberitakan kepadanya oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, jadi tentu yang lebih dipegangi berita orang yang menyaksikan langsung daripada berita Aisyah, yang di sini Aisyah adalah pihak kedua, mendapat berita dari orang yang hadir dalam perang Badr itu yang memberitakan kepada Aisyah. Sedangkan Ibnu Umar langsung menyaksikan dan hadir di situ kejadian tersebut. Jadi Ibnu Umar adalah tangan pertama dalam hal berita tentang peristiwa perang Badr itu, sedangkan Aisyah tangan kedua dalam hal berita tentang perang Badr itu. Maka yang lebih dipegangi adalah berita dari tangan pertama tersebut. Adapun dalil yang dikemukakan oleh Aisyah bahwa Allah telah menegur Rasulnya, fa innaka la tusmi'ul mauta, maka sungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan omonganmu wahai Muhammad kepada orang mati, sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya ayat ini ditujukan kepada Nabi, yaitu Nabi tidak mungkin bisa memperdengarkan omongan yang bermanfaat, nasihat-nasihat atau apa kepada orang mati. Orang mati tidak lagi bisa mendapatkan nasihat apa-apa. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi di dalam peristiwa perang Badr itu, Nabi menyatakan berbicara kepada orang-orang kafir yang dimasukkan dalam lubang itu bukanlah nasihat, tetapi Nabi lebih menekankan kepada mereka dan lebih menyakitkan mereka tentang azab yang sekarang mereka sudah melihatnya dengan kematian di atas kufur tersebut. Begitu tarjihat, cara mentarjih para ulama di dalam perselisihan berita yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Di dalam hal ini
antara Ibnu Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, dari Asma binti Abi Bakar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau. Asma ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anhum, dari putri-putri Abu Bakar. Kalau Aisyah dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Asma dinikahkan dengan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Asma memberitakan, qalat, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Pernah Rasulullah berdiri di atas mimbar beliau sebagai khatib. Fadzakara fitnatal qabri, maka dalam khutbah beliau itu beliau menyebutkan fitnah kubur, allati yaftatinu fihal mar'u, yang akan menimpa di kubur itu pada setiap orang. Fitnah kubur. Falamma zakara dzalika dhajjal muslimuna dhajjatan, maka ketika hal ini disebutkan, diterangkan oleh Nabi secara rinci tentang fitnah kubur itu, ributlah kaum muslimin dengan keributan yang dahsyat di masjid itu, menangis dan sebagian bahkan meraung-raungnya. Fitnah kubur itu bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kubur, itu sendiri sudah fitnah, dan tentu setiap orang walaupun mukmin akan menghadapi pertanyaan kubur itu, dan itu adalah fitnah. Dan fitnah kubur bagi orang kafir dan orang munafik adalah adab siksa kubur. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita takkid, pemastian bahwa azab kubur itu ada, dan peristiwa-peristiwa tentang fitnah kubur itu ada. Dan juga dari sini menunjukkan kepada kita, memang di dalam mendengarkan khutbah Jum'ah itu boleh makmum itu menangis, bahkan meraung ketika terpengaruh atau ketika mendengarkan khutbah daripada khatib, dan itu tidak termasuk daripada perkara laghaut, perkara yang membatalkan, menggugurkan pahala daripada sholat Jumat tersebut. Iya. Bab ta'awudzi min adzabil qabri, bab mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, dari Abi Ayyub yang Allah telah meridhai beliau, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah keluar dari rumahnya, waqad wajabati syamsu, dan matahari telah tenggelam. Fasami'a sautan, maka Nabi mendengar satu suara teriakan yang dahsyat. Faqala, maka Nabi menyatakan, Yahudu tu'adzabu fi quburiha, ini adalah jenazah Yahudi yang sedang disiksa di kuburnya. Suara jenazah Yahudi yang sedang disiksa di kuburnya. Ini
lebih menegaskan lagi bahwa azab kubur itu ada. Kadang-kadang Nabi diperdengarkan oleh Allah suara orang yang diazab itu. Ya. Seperti juga ketika Nabi lewat di kuburan, ada dua kubur diazab, sedang diazab. Nabi menyatakan dua kubur ini penghuninya sedang diazab, disiksa. Yang satu disiksa karena tidak bersih di dalam beristinja, di dalam buang air besar atau buang air kecil, sehingga diazab oleh Allah di kuburnya. Sedangkan kubur yang satu suka memindah-mindahkan omongan sehingga membuat kekacauan, permusuhan di antara kaum muslimin, mengadu domba di antara kaum muslimin, maka dia disiksa karenanya. Berita-berita itu menunjukkan kepada kita dan dengan pasti sekian banyak riwayat sahihah yang menunjukkan azab kubur itu ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau bersabda, bahwa Abu Hurairah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, bahwa Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Ini doa ketika tahiyat akhir atau sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Fitnahnya mati yaitu fitnah kubur. Wa min fitnati masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang akan dimunculkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, lengkap doa ini. Ya. Babul mayyiti yu'radu alaihi miq'adihi bil ghadati wal 'ashyi. Bab keterangan bahwa mayit itu ditunjukkan kepadanya tempatnya di akhirat nanti, surga atau nerakanya, ditunjukkan oleh Allah kepada si mayit itu di kuburannya setiap pagi dan petang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata, bahwasanya salah seorang dari kalian apabila mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, ditunjukkan kepadanya tempat duduknya di pagi hari dan di petang hari. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati, kalau dia adalah termasuk dari calon penghuni surga, maka yang ditunjukkan ialah tempatnya sebagai di surga nanti. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari, kalau dia adalah orang yang calon penghuni neraka, yang ditunjukkan ialah neraka atau tempatnya nanti di neraka. Wa yuqalu, maka dikatakan setiap ditunjukkan tempatnya itu, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah yaumal qiyamah, inilah tempat dudukmu nanti akan engkau tempati ketika Allah membangkitkan engkau di hari kiamat. Dalam kelengkapan riwayat ini disebutkan
maka orang mukmin di dalam kuburnya kalau dia ahli jannah, dia berharap, ya Allah ajilha, ajilha, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat, karena sudah tidak sabar lagi untuk menempati tempatnya yang indah di surga itu. Kalau dia adalah min ahli nar, maka dia mengatakan, ya Allah tunda hari kiamat itu, karena dia ngeri dengan tempatnya tersebut. Nas'alullah ayyaj'alana min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Babu ma qila fi auladil muslimin. Bab keterangan tentang apa yang dikatakan tentang keadaan anak-anak muslimin yang mati sebelum balik. Anil Bara radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, lamma tuwfiya Ibrahimu, ketika Ibrahim, yakni putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lahu murdi'an fil jannah. Ibrahim ini punya ibu susu yang akan menyusukannya di surga. Dilanjutkan susuannya di surga. Maka anak-anak muslimin yang mati sebelum balik, dia adalah dari penghuni surga. Sehingga ketika datang hari mahsyar, anak-anak muslimin ini yang akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Anak-anak muslimin yang mati sebelum balik tersebut. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.